UMKM, kembali lagi di Podcast People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Sareang. Bareng aku Dia Nurfadia Septiani yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, kita kedatangan sosok inspiratif dari pelaku UMKM yang gak cuma kreatif, tapi juga penuh ide yang sangat segar gitu ya. Dari sebuah dapur lahirlah dua produk andalan, yaitu kentang Mustafa yang gurih dan tahan lama, dan juga kerupuk kulit kentang yang super unik dan kriuknya nagih. Kriuknya dapat, uniknya dapat, dan yang pasti peluang cuannya juga nggak main-main. Langsung aja yuk kita sambut Bu Tita. Halo Bu Tita. Halo. Oke Bu Tita, boleh nih kenalan dong gitu sama sobat UMKM yang lagi nonton. Oke. Perkenalkan, nama saya RD Tita Romansyah, owner dari Neng Mincreng. Produk saya yaitu kentang Mustafa dan kerupuk kulit kentang. Saya berasal dari Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Wah, jauh juga ya Bu ya, tapi ya dari sini lumayan dekat. Kebetulan saya bukan dari sini jadi kurang tahu ya. Oke, Bu Mincreng. Oke, Bu Mincreng. Enak kan itu ya nyebutinnya tuh Bu Mincreng. Nama brandnya aja udah Neng Mincreng ya guys ya. Oke Bu, aku penasaran nih Bu. Kata Neng Mincreng ini dari mana sih Bu? Kan pas aku denger Neng Mincreng ini kayak wah unik banget gitu ya dari namanya, kayak udah bikin ceria gitu. Terus kadang suka nempel aja gitu di kepala kayak Neng Mincreng langsung. Kan? Nah, kira-kira kisahnya tuh gimana sih Bu sampai nemu nama brand kayak gini? Jadi brand Neng Mincreng itu berasal dari panggilan kesayangan untuk anak ibu. Kan kebetulan gitu. Anak ibu satu-satunya ya, lagi balita gitu. Jadi suka dipanggil gini sama ibu dulu, Mincreng gitu. Terus sampai sekarang juga tetap kalau manggil di rumah itu Mincreng kayak gitu. Kalau misalnya nggak nyaut satu kali dua kali dipanggil nama aslinya, ibu pasti selalu panggil Mincreng. Jadi dari situ panggilan kesayangan untuk anak. Jadi berarti ini tuh inovasi dari anak juga ya Bu ya? Dari anak. Kemudian pas begitu produk ini kentang Mustafa, adik ipar bilang, kan ibu lagi nyari-nyari nih ngasih nama apa ya brandnya, punya produk nih, udah kasih nama aja Neng Mincreng. Dari situ jadi sampai sekarang gitu ya. Keren banget ya Ibu ya. Jadi padahal dari hanya nama panggilan aja gitu ya Bu ya, bisa jadi brand kayak gini. Nah Bu, ini kan Ibu tuh ada dua produk ya. Kira-kira waktu pas pertama kali mulai gitu, produk mana sih yang Ibu launching gitu, yang pertama kali muncul dari usaha Ibu ini? Kebetulan ya pastinya kentang Mustafa, karena kan kentang Mustafa emang sudah banyak lah yang produksi gitu ya, udah banyak yang produksi. Kebetulan ibu juga suka sama kentang Mustafa dulu tuh ya, dan ibu coba-coba bikin, dan alhamdulillah sampai sekarang sampai bisa memasarkan kayak gitu, punya produk sendiri gitu. Awalnya dari suka beli juga dulu ya, suka coba-coba, dan alhamdulillah bisa sendiri gitu, usaha sendiri. Sukses lah Ibu ya kehidupnya ya. Nah, seperti yang Ibu bilang gitu kan banyak gitu ya yang produksi kentang Mustafa ini. Nah, di Ibu sendiri kan ada dua produk nih dari bahan yang sama, yaitu kentang. Yang satunya dari daging kentangnya, dan yang satunya lagi nih dari kerupuk kulit, dari kulitnya ya Ibu ya. Iya betul, dari kulitnya. Nah, kok bisa kepikiran nih sih Bu kayak memanfaatkan kulitnya juga gitu? Apa respon orang-orang pertama pas baru dengar gitu? Ternyata kerupuk kulit kentang itu benar-benar dari kulit kentangnya gitu. Gimana Bu? Awalnya ibu tuh kepikirannya karena ada seorang lah dari luar Jawa Barat ngeliat di YouTube ya, yang membuat keripik kulit kentang. Ini keripik ya, bukan kerupuk. Nah, ibu coba juga pengen bisa gitu ya, soalnya sayang kan, ternyata kan kulit kentang itu gizinya tuh ada di kulitnya, gizi yang banyaknya tuh di kulitnya. Saya juga baru tahu loh Bu. Iya, gizinya juga ada gitu. Banyaknya tuh di kulit kentangnya. Nah, ibu coba bikin keripik tapi tidak bisa, nah ya gagal terus, pokoknya tidak berhasil. Kemudian kepikiran aja sama suami, langsung katanya kenapa Bu nggak coba aja dibikin kerupuk, katanya gitu. Ibu coba pertama kali gagal ya, kedua kali masih gagal, ketiga kali masih gagal. Nah, keempat kali alhamdulillah bisa sampai sekarang gitu, sampai udah legalitasnya juga lengkap juga semuanya. Berarti berawal dari banyaknya percobaan ya Bu ya? Iya, karena mungkin kan rasa ingin tahu inovasi terbaru kan belum ada gitu. Rasa ingin tahu kayak kok bisa penasaran gitu ya, penasaran. Terus di trial lagi betul gitu. Nah, Ibu kan punya dua produk nih.
Kira-kira menurut Ibu yang paling best sellernya nih dari produk Ibu itu yang mana? Apakah yang kentang Mustofanya atau yang kerupuk kulit kentangnya? Dan kira-kira poin unggulnya dari masing-masing produknya itu apa Ibu? Mungkin untuk saat ini ya masih tetap kentang Mustofanya karena mungkin orang tuh belum begitu mengenal kerupuk kulit kentang, bahkan masih banyak yang bertanya-tanya, Iya Ibu. emang kulit kentang bisa dimakan? Nah, banyak yang nanya gitu, apalagi anak-anak kecil gitu untuk pertama kali misalnya ada orang tua yang bawain gitu ya buat anaknya beli ke ibu pas ketemu kayak UMKM, sesama UMKM, langsung dia kasih ke anaknya, beneran ini katanya ini kulit kentang, kerupuk kulit kentang. Emang bisa dimakan. Nah, dari situ mungkin kan namanya produk baru itu rada-rada sulit lah ya Iya. untuk Oh, iya. memberi ininya pemasarannya apapun. Tetap untuk yang paling ini sekarang penjualan ataupun apa kentang Mustafa Kentang Mustafa masih berarti ya. ini Yang masih ya, best seller gitu best ya. seller ya. Nah, Ibu kan otomatis ini produksinya gak mungkin itu kan karena pasti harus selalu fresh ya Bu ya. Iya, Nah, setiap hari kan kita harus mempunyai semangat baru, betul Bu? ya betul. Menjaga semangat jual itu kan juga nggak gampang ya Bu ya. Kira-kira Ibu punya trik khusus kah gitu biar membangun semangat baru di tiap harinya gitu? Mungkin trik khususnya ya nggak usah patah semangat, terus tetap aja kita mencoba menawarkan, terus membuat kayak promo-promo atau bikin konten-konten meskipun mungkin ya belum sepenuhnya namanya ibu-ibu ya, sambil belajar juga masih belajar kayak gitu. Kemudian yang penting sih kemauan kita bahwa kita tuh yakin nih produk kita tuh bisa diterima di pasaran gitu ya, nggak usah Lebih inilah, percaya nggak usah, diri lah Ibu ya. lebih percaya diri aja dan yakin gitu pasti ada jalannya dan rezekinya. Ibu ini kan dari tahun berapa Ibu? Ibu kalau ngetang Mustafa dari tahun 2020. Berarti usaha pas Neng Covid. Mincring ini udah ada di tahun 2020 ya? 2020 untuk kentang Mustofanya. Untuk kerupuk kulit kentangnya dari tahun 2023 akhir. Gitu. Berarti udah mau 2 tahun lah Ibu ya? Ya, jalan 2 tahun. Nah, selama jualan ini nih Bu, pernah nggak sih Ibu dapat komentar pelanggan yang lucu kah? Atau bahkan ada yang nyeleneh atau mungkin bikin terharu gitu buat Ibu gitu? Sejauh apa ini? ya? Sejauh ini untuk itunya apa masih biasa-biasa aja, cuman ya paling rasa katanya udah cukup ini, nggak ada sih palingnya gitu. Untuk kerupuk kulit kentang aja mereka merasa masih aneh gitu, Ya. masih nggak percaya kalau kulit kentang bisa jadi kerupuk gitu. Tapi keren ya Bu ya, karena Iya. kan kita nganggapnya tuh kerupuk kulit itu limbah gitu kan mikirnya gitu. Iya, Tapi ternyata ini bisa jadi snack cemilan gitu ya Bu ya. bisa jadi cuan. Betul, cuan itu karena jadi yang cuan. dikejar sama semua pengusaha itu aslinya tuh cuannya ya Bu Iya, ya. betul iya. Nah, menurut Ibu apa sih gitu yang bikin orang-orang betah beli produk di Ibu? Jadi kayak repeat order gitu Bu, beli lagi gitu. Iya. Nah, Ibu punya trik lagi nggak atau kebiasaan kecil yang bikin pelanggan tuh bikin balik lagi gitu? Kalau untuk sampai saat ini ya mereka yang ngasih review kayak di e-commerce gitu ya, selalu ngasih review itu yang balik lagi beli lagi itu karena katanya rasa dan kriuknya gitu katanya. Ciri khasnya. Jadi ciri khasnya dan wangi daun jeruknya. Oh, gitu, berarti ada wangi pakai daun jeruk ya Ibu Iya, ya? pakai daun jeruk itu Jadi biar wangi. Terus untuk kerupuk kulit kentang juga ada 3 varian rasa, nggak cuma satu rasa. Ada balado, original, dan pedas. Nah, buat sobat UMKM yang mau beli ya, bisa aja kemana Ibu belinya? Ke e-commerce, ada di e-commerce, Shopee ya, Neng Mincreng, kemudian di TikTok juga ada. Bisa juga lihat-lihat atau mau DM dulu di IG, Instagram, kemudian bisa di WA bisnis ada juga. Nah, bisa ya langsung Soalnya ada diambil aja katalog ya, teman-teman. WA bisnis. Nah, oke, kita masuk ke lebih mendalam lagi ya Ibu ya. Boleh. Ibu kan udah menjadi UMKM binaan RB ya Ibu ya, Iya. sama BUMN ini. Nah, kira-kira sejauh ini manfaat apa sih yang Ibu rasain gitu selama menjadi UKM binaan kami? Banyak sekali, alhamdulillah. Seperti waktu ini nih, untuk apalagi untuk kerupuk kulit kentang, ini sangat dibantu sekali ya sama ini RB Soreang, khususnya untuk halalnya, PIRT-nya
ini dari RB dibantu sekali. Untuk ini juga packagingnya ini, kemasannya juga gitu. Alhamdulillah. Itu sangat membantu selain pelatihan-pelatihan yang selalu rutin diadakan. Nah, mungkin terakhir nih Bu, ada nggak sih tips ringan dari Ibu yang bisa membantu teman-teman UMKM yang baru mau mulai usaha atau mungkin yang udah mulai tapi masih stuck di tengah jalan, Bu? Coba Ibu keluarkan kata-kata semangat Ibu yang membuat Kata ceria semangat gitu. apa ya? Kata-kata semangatnya yang mungkin jangan putus asa. Jangan putus asa, tetap semangat. Tidak usah banyak mendengar omongan yang gak jelas lah apa gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah atuh kumahanya. Pokoknya masuk pede aja. Betul. Pede aja Pede, ya. dengan hasil kita gitu, insya Allah gitu. Karena setiap orang mempunyai keahlian atau kelebihan masing-masing gitu. Wah, obrolan kali ini tuh bener-bener gurih ya. Kayak produknya Bu Mincreng nih, kentang Mustafa dan kerupuk kulit kentang. Dari cerita beliau kita bisa lihat nih bahwa ide usaha itu bisa datang dari bahan-bahan yang sederhana. Asalkan kitanya jeli dan gak takut buat coba hal baru. Terima kasih banyak nih Bu Mincreng ya. Sama-sama. Udah sharing ceritanya, semoga produknya makin banyak dikenal. Amin. Dan juga terus menginspirasi sobat UMKM lainnya. Amin, ya. Nah, buat sobat UMKM yang baru mulai gali potensi sekitar, siapa tahu di dapur kamu juga bisa lahir produk-produk yang luar biasa. Jangan lupa, Rumah BUMN Banjaran Soreang siap banget nemenin kamu buat belajar, bertumbuh, dan naik kelas bareng. Yuk mampir langsung ke lokasi kami di Jalan Raya Banjaran Barat nomor 577, Bojong Sere, Kecamatan Pamengpeuk. Dan pastikan kamu follow terus episode-episode selanjutnya di Podcast People and Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Karena masih banyak banget nih kisah-kisah inspiratif dari pelaku UMKM hebat lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. See you. Terima kasih banyak.